Dermatitis itu penyakit kulit yang ditandai dengan adanya keradangan. Kan kita kan semua kan harusnya kan asam ya pH-nya. Lah kalau kena sabun yang kayak gitu pada kulit yang sudah tidak baik-baik saja, tambah basah, kena keringat berarti berangkatnya udah kering rambutnya, helmnya juga kering. Bisa jadi berangkatnya juga basah habis Nah, mandi, betul. langsung dimasukin. Keramas langsung dimasukin atau helmnya habis kehujanan, betul ya? Selamat sore Merdos. Ya, baterainya masih full habis makan. Kok sore? Iya, sore. Sore dong. Tapi ya tergantung Merdos juga sih. Mau nontonnya gitu ya. bisa kapan aja, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa sore. Oke, daripada kita ngomong gitu ya, kita langsung aja ya. Gitu Kita ya. narasumber kita lagi dan suaranya. Kenapa Mas? Siapa narasumbernya Mas? Kenapa? Oh. Sangat spesial nggak ini? Sangat spesial. Kenapa? Pastinya. Kayaknya saya belum pernah sama belum beliau, pernah? belum pernah ketemu untuk ngobrol podcast. Oh, podcast ya? Karena di episode sebelumnya beliau sama pas Dokter Arif Saya sama Mbak Seta. Mbak Seta. Mbak Loh, Seta. kan? Iya. Langsung aja ya. Oke, ini dia Dokter Kartika Paramita, spesialis dermatologi, venerologi, Betul. estetik. Estetik. Udah mau sepil, udah ada suaranya sendiri. Iya. Sepil sendiri. Oke. Apa Dokter. kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sore, assalamualaikum. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Nah, ini dia Merdos. Sekarang Dokter, kita selamat kan bicara kenal. apa ini? Host baru. Salam kenal baru. Sama dokter kan belum kenal Di untuk sini. di podcast. Di podcast. Ini pura-puranya kemarin-kemarin belum kenal. Lalalala. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa, Mas? Dermatitis. Nah, Wah. dermatitis. Ya, dermatitis. Apa itu dermatitis? Gitu. Dermatitis atopik. Ya. Soalnya tadi itu sebelum kamera on, udah ngapain Mas? Dermatitis apa dermatis nih? Gitu. Dermatitis. Iya, dermatitis. Apa bedanya dermatitis sama? Aduh, nanti aja ya. Oh, nanti aja, nggak usah. Iya. Ya, panjang ini nanti. Oke. Oke, dokter. Kira-kira Dok, mungkin bisa jelaskan singkat Dok. Apa sih Dok tentang tema kita hari ini gitu loh. Betul sekali. Tentang dermatitis atopik tadi Iya, toh? betul. Oke, jadi dermatitis atopik itu adalah salah satu jenis dermatitis. Dermatitis sendiri itu apa, Dok? Dermatitis itu penyakit kulit yang ditandai dengan adanya keradangan. Gitu. Tapi karena dia ada atopiknya, jadi sebabnya itu karena reaksi hiperaktivitas kulit. Jadi biasanya itu hampir pasti ya dasarnya dia udah punya riwayat alergi gitu. Oh, alergi. Jadi antara dua-duanya orang tuanya atau salah satu gitu. Bukan karena sesuatu gitu Dok, kira-kira maksudnya. Iya. Sesuatunya itu hanya hewan pemicu. atau apa? Kalau hewan bukan, ada lagi dermatitis lainnya. Kalau tadi itu kan sebabnya karena apa? Karena dia punya riwayat alergi dan adanya reaksi hiperaktivitas tadi itu pada kulit. Tapi pemicunya banyak, Mas. Bisa udara, bisa makanan, bisa macam-macam. Asupan juga bisa. Asupan juga. Bisa. Reaksi dari kulit, berarti kan gitu Dok ya? Reaksi dari kulit karena tadi itu pemicunya salah satunya makanan, udara dan itu tadi Dok ya. Betul. Contoh fisiknya seperti apa ya? Itu dia. Jadi ditandai ada 3 gejala yang paling sering itu. Pertama adalah kulitnya pasti gatal. Oke. Kemudian kedua adanya bekas garukan. Saking gatal kan pasti digaruk ya. Kemudian yang ketiga kulitnya pasti kering. Gitu. Kenapa kok kulitnya kering? Karena dia ada kerusakan pada sawar atau sawar tuh kayak jadi di kulit itu ada kayak lapisan-lapisan kan. Nah itu lapisannya tuh beda sama orang normal. Gitu. Jadi dia lebih ringkih lah. Seperti itu. Jadi gampang gatel. Seperti itu. Itu penyebabnya salah satu timbulnya karena makanan itu tadi Dok ya. Terus yang memicu. dipicu juga dengan misal ada garukan. Enggak, yang Oh, garukan tadi itu memang gejalanya, Mas. Oh, itu gejalanya. Tandanya yaitu tadi 3 itu. Kering. Gatel, kulitnya kering sama apa namanya tadi? Ada bekas garukan. Bekas garukan. Bekas Jadi dia garukan itu karena penyakit yang digaruk. kronis, Mas. Penyakit yang kronis, berlangsung lama dan kambuh-kambuhan. Jadi bisa sembuh, Dok. Bukan bisa sembuh, tapi bisa membaik. Nanti suatu hari habis mulus, ada periode dia kambuh lagi karena suatu sebab gitu loh. Berarti boleh dibilang nggak bisa sembuh. Gitu. Atopik itu nggak bisa sembuh ya kayak alergi. Yang bisa dilakukan adalah mencegah supaya tidak kambuh. Berarti daya tahan tubuhnya harus. Iya, sama menghindari apa Gitu ya. yang pemicunya. Dan kalau sudah kena
ya pengobatannya bisa membaik bukan menyembuhkan gitu kan. Ya menyembuhkan saat itu aja kan Saat berarti itu. ya. Mengurangi rasa tidak nyamannya itu tadi dok ya. Tapi alergi tetap ada kan namanya genetik ya. Oh iya. Dalam darah kan berarti. Terus keringnya itu dok, kan saya pernah lihat nih, kayak gatel gitu kadang di sini gitu, terus dia kering gitu, bentuk bulat gitu, terus tengah-tengah itu kering gitu. Itu apakah seperti itu atau bagaimana dok? Jadi keringnya itu hampir sebadan mas keringnya. Jadi kalau dipegang itu memang lebih kering. Kenapa? Karena dia ada yang namanya penurunan TEWL. Apa itu dok? Peningkatan TEWL. TEWL itu singkatannya trans epidermal water loss. Artinya air yang keluar dari kulitnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak atopik. Seperti itu. Berarti kan kering. Makanya sabunnya juga khusus. Kembali lagi kita bahas sabun. Kalau yang dermatitis atopik itu nggak maksudnya kena sinar matahari atau apa gitu nggak? Aman dok ya. Tapi pelembabnya apakah pelembabnya khusus gitu dok? Ada? Sebenarnya enggak juga mas. Kalau pelembab khusus kan kita pasti tahu juga ya. Gitu. Kan kalau khusus kan harganya juga nggak mungkin murah kan. Kadang-kadang yang kena atopik kan ya semua kalangan. Nah itu kita juga harus mikirkan pelembab apa ya yang cocok untuk yang semua kalangan bisa gitu. Itu nanti harus ada pengobatan secara minum juga oral gitu atau cuma hanya terapi? Jadi si pelembab tadi itu malah kayak mencegah malahan supaya nggak kering, supaya nggak gatal-gatal. Itu kan pelembab preventif ya. Berarti yang kalau udah sakitnya tuh nggak cuma gatal mas, kadang saking serunya, garuknya jadinya luka-luka toh. Kalau udah luka, berarti ketambahan sama infeksi sekunder. Itu kita harus minum obat. Kita juga harus tambahin salep obat. Gitu. Dan penyakit itu udah nggak bisa pelembab toh gitu loh jadinya. Tambah lagi. Penyakit itu maksudnya semua tidak menutup kemungkinan bisa kena itu dok ya? Apa gimana? Apa memang pola hidupnya atau gimana? Hampir pasti karena menurun mas, karena genetik. Gitu. Jadi yang nggak kena dermatitis atopik ada dok, ada aja. Gitu. Tapi sekian persen orang di seluruh dunia, waduh. Iya, karena kan pasti ya, radikal bebas. Berarti itu yang dulu dimakan sama ibu-ibu kita waktu hamil kan kita juga nggak tahu. Berarti ya sesuatu yang banyak kemungkinan kena dok ya. Jadi mungkin bisa jadi edukasi juga untuk para merdos untuk bisa melihat tayangan acara ini mas. Untuk biar antisipasinya apa dok? Tadi. Antisipasi apa nih? Biar enggak kena dermatitis tadi dok, mungkin biar pencegahannya lah istilahnya dok. Yang pasti kita nggak bisa gitu. Yang maksudnya mencegah kekambuhan mungkin. Kalau mencegah karena kan nggak mungkin, karena kan kita nggak tahu orang tua kita itu dulunya atopik atau enggak. Betul. Ya kan gitu. Nah kalau mencegah setelah kita udah kena mencegah kekambuhannya banyak mas. Jadi dari awal mandi aja sabunnya cari yang jangan wangi. Cari yang alami. Alami gimana dok maksudnya? Natural, maksudnya ya baunya nggak ada. Terus habis itu yang cair, jangan yang batang. Kayak apa dok ya? Kayak sabun-sabun herbal gitu dok? Enggak, malah jangan. Itu kan herbal malah ada baunya tuh. Iya. Jangan. Ya sabun bayi aja, kan sabun bayi ada yang nggak ada baunya tuh. Ada yang bentuknya susu, ada. Bau bayi sih. Iya sih. Aku juga sabun bayi, ya bau bayi. Iya. Ada yang nggak ada baunya juga ada banyak mas. Kenapa dok? Kalau misalnya pakai yang sabun biasa gitu? Oke. Jadi pH kulit pada orang dermatitis atopik itu beda gitu. Kan kita kan semua kan harusnya kan asam ya pH-nya. Lah kalau kena sabun yang kayak gitu pada kulit yang sudah tidak baik-baik saja, tambah basah, tambah gampang gatalan. Tambah kering kan? Lingkaran setannya adalah semakin kering maka akan semakin gatal, semakin sering merasa gatal. Gitu. Meskipun nggak ada apa-apa mas, ya gatal aja. Gitu. Jadi di kandungan ada kandungan apa untuk di sabun itu dok yang nggak ada baunya? Nggak usah lihat dari tulisan aja. Tulisannya nggak usah tulisan, di bau aja kan. Oh nggak ada baunya nih aman. Ada ininya dok. Apa tuh? Ada bungkusnya, nggak bisa dibau. Yang botol, udah makanya yang cair. Botol. Oh ya cair bisa ya. Jangan yang batang. Buka gini nanti coba. Itu bukan yang body bos, itu cair. Yang kedua dok. Sabun tadi udah. Terus kalau bisa newborn itu, ini pengalaman pribadi ya boleh ya. Itu ASI sih memang minumnya. Itu sengaruh itu ya. Memang sangat-sangat berperan penting. Sangat berperan penting. Mencegah itu dok ya. Iya, tapi memang bukan berarti bakalan lolos nih dari dermatitis atopik ya enggak. Cuman kalau udah
ASI itu pasti melindungi imun sih Mas. Gitu. Apa tadi? Dermatitis atopik. Dermatitis itu imun Dok, karena Pasti, imunnya juga. Ya, karena kan reaksi alergi, berarti sebabnya karena imun. Iya, berarti ASI penting itu. ASI penting banget. Kalau memang nggak ada, maksudnya ya saya tahu setiap ibu pasti punya alasan kenapa nggak ngasih ASI, Betul. ya kan. Tapi kalau bisa, sekarang kan zamannya udah modern ya. Yang namanya pompa itu nggak usah punya nyawa ya bisa toh. Bisa. Gitu kan. Jadi kalau bisa ya edukasi saya adalah upayakan semaksimal mungkin ASI. Betul. Mau ngedot kayak mau pakai apa tuh, pipet ya, macam-macam metode lah. Setuju. ASI, betul. Karena ngaruh. Susu formula. Anak saya sampai sekarang masih ASI loh Mas, keren ya. Gitu ya. Keren ya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, betul. Yang ketiga dokter, ada lagi nggak? Yang ketiga kan bisa juga dipicu dari asupan tadi saya bilang. Makanan. Sudah makanan. Nah, itu makanannya yang tahu cuman orang tuanya. Apa ya ini kira-kira? Oh, ternyata ada Mas yang kena pisang jadi atopik ada. Makan pisang, Dok. Jadi buah itu jangan dikira semua buah itu nggak ada alergennya. Pisang bisa. Oh gitu. Kalau anggur kan biasanya bikin batuk ya untuk usia berapa. Tapi kalau pisang pun kan buah awal bayi loh biasanya. Iya. Untuk MPASI biasanya itu Dok. Iya. Hati-hati. Oh, sekali pisang lu kok muncul, ya sudah stop, ganti buah lain. Oh. Seperti itu. Berarti jangan ini Dok ya. Itu tuh pasti munculnya di saat masih usia berapa sih Dok gitu loh? Atau dari masih kecil newborn, atau Mas. dari newborn? Kalau tahu-tahu dari dewasa itu nggak mungkin ya, akan muncul seperti itu. Bisa Mas, atau bukan dermatitis atopik, tapi ya reaksi alergi pada saat dewasa aja. Tapi kecilnya dia nggak atopik, bisa. Oh, gitu. Jadi bisa cuman waktu kecil kok sering batuk pilek ya wes berarti dia itu memang punya riwayat atopik, bukan dermatitis atopik. Kalau dermatitis berarti kulitnya yang alergi. Kalau atopik, riwayat atopik berarti dia punya alergi dalam tubuhnya. Oh, gitu. Batuk pilek, asma, sering pilek, bersin-bersin. Nah, itu bisa. Asma. Itu tuh untuk mengisi Dok, untuk timbulnya gatal itu tadi. Itu hanya ada di area-area tertentu, misal lipatan-lipatan, kayak di sini kayak gitu-gitu, atau bisa di mana-mana. Di mana-mana. Jadi kalau ada patokan usia Mas. Jadi kalau misalnya di bawah usia 4 tahun, newborn sampai 4 tahun itu munculnya di ekstensor atau bagian luar. Jadi bagian sini Mas, bahu luar, tangan luar sini, lengan luar sampai sini, sama bawah juga. Tapi kalau sudah yang di atas 4 tahun sampai dewasa, munculnya di lipatan siku sama lipatan belakangnya lutut. Itu yang paling lipatannya ya? Ya, gitu. Kayak kita sebut aja urtika atau biduran, pasti pada paham kan? Itu juga termasuk alergi, tapi dia beda sama dermatitis atopik gitu. Jadi orang biduran itu juga punya alergi gitu loh maksudnya, paham nggak? Iya. Paham. Iya. Gitu. Orang biduran itu bisa biduran, asma, karena punya alergi salah satu pemicunya. Ya, jadi ada aja Mas yang lahir waktu newborn dia nggak muncul dermatitis atopiknya, tapi begitu 2 tahun mulai masuk makanan, 6 bulan pertama masuk makanan, dulu kok batuk pilek, oh ternyata ya emang ada atopiknya gitu. Anak saya nomor 2 sama nomor 3 nggak ada jerawat di wajah waktu lahir, anak saya pertama ada. Oh gitu Cok? Kan termasuk salah satu ciri-cirinya tuh, yang kayak merah-merah di wajah itu. Merah-merahnya itu seperti apa? Jerawatan. Jerawat. Bintik-bintik gitu, ada kemerahannya. Yang kedua, ketiga nggak ada, tapi ya ada bapilnya. Gitu. Itu karena ya itu tadi Dok ya, karena gen ya, gennya sendiri. Tapi sering munculnya itu Mas, pada anak pertamaku yang memang ASI-nya belum terlalu bagus, saya ngasihnya sama anak kedua ya jauh memang. Yang anak kedua itu ASI-nya itu 22 bulan full tanpa UHT sama sekali. Sama Dok. Kalau yang pertama dari awal udah kena sulfur Mas, sama ASI. Jadi lebih periode munculnya atopik itu lebih sering frekuensinya. Di anak yang pertama. Alergi itu ya. Betul, alerginya. Gitu. Wow. Jadi kalau saya edukasi ke pasien di sini juga memang nggak bisa sebentar Mas. Jadi dia bawa bayinya, ya saya ceritakan, ibu harus paham ini. Yang paling sering tuh datang udah lepas 6 bulan, kenapa kan mulai makan. Iya. Gitu.
Ada yang udah dikasih ikan lah apa gitu kan. Kan belum boleh kan rata-rata ikan. Tapi masalahnya taunya saat ini pas habis sudah makan atau apa? Iya. Habis makan. Iya. Kayak gini. Iya, habis makan sering tahunya betul. Iya. Munculnya itu tadi ya. Iya. Kalaupun nggak bisa ngasih ASI kan akhirnya sufor ya Mas ya, misalnya suatu keterbatasan. Tapi tidak menentukan juga Sufornya pun khusus. Sebelum MPASI itu juga kena dok. Ya itu anakku tadi, begitu lahir sudah muncul. Udah itu tadi, ada tandanya itu tadi. Belum MPASI dok ya? Iya. Dari mana tuh dok kenanya dok? Nggak tahu, dari yang ngapain tak makan mungkin. Atau dari besarnya alergi saya sama suami kan bisa. Suami saya soalnya urtika, saya asma, wis klop toh. Oh, dari gen gitu dok ya? Iya. Jadi nggak harus sama Mas, ya toh. Orang tuanya asma, anaknya belum tentu asma. Iya juga. Gitu. Setuju sih aku. Iya sih. Anak saya juga gitu. Sama. Kan alergi debu tuh. Anak saya tuh sekarang ini kadang tuh kayak ada batuk gitu, dikit debu batuk dia. Pasti selalu. Kemekel biasanya. Iya, betul. Itu kan ciri-cirinya alergi. Betul kayak gitu. Iya, saya juga alergi uang mas. Oh, maksudnya anti uang gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada uang Ada gitu uang nggak mau. nggak mau gitu. Nggak mau Kalau di nolak. jalan. Tapi kalau minta dikasih. Mau anak saya Nggak mau minta. Nggak mau minta. Dikasih. Mau uang tuh. Udah tahu uang soalnya mas. Umur berapa sekarang ya? Udah tahu uang. Bapaknya. Anaknya. Oh, anaknya. Bapaknya pusing. Oh, pusing. Iya. Apa mas? Tanya selanjutnya. Iya. Agak ada pertanyaan sih mas, tapi di luar topik, tapi nanti aja deh. Boleh. Boleh. Tadi kan dokter kan cerita tentang anaknya nih gitu seperti itu gitu loh. Sama Alergi. cerita tentang anaknya juga. Sudah. Iya. Oke. Dan saya mau tanya di dok, ini mungkin di luar topik ya. Nggak tahu nih penyakit kulit seperti apa dok ya, keluar di ini dok, apa namanya, di rambut ya istilahnya. Batas antara rambut Iya. sama kulit. Antara pokoknya sini lah dok, segini kan dok, segini. Itu kayak merah-merah sampai gini. Itu tuh penyakit apa sih dok? Mana lagi selain di situ? Banyak sampai sini. Di lutut. Di lutut nggak pernah lihat Atau di sih. siku. Nggak pernah lihat sih. Saya lihatnya teman saya itu di sini dok. Laki-laki. Kalau dibawa ke sini bisa nggak temennya? Nah, biar sekali ya. Biasanya biasanya Bener nggak mau kan gitu loh. Soalnya dia susah banget tuh ngajak ayo berobat deh gitu. Susah, takut kayak apa kayak katanya gitu. Malu apa kayak di sini dok. Banyak Itu apa sih dok ya? Kayak merah-merah gitu dok. Banyak sih. Jadi kayak ada penyakit namanya psoriasis vulgaris. Awalnya kayak bersisik gitu dok. Iya. Iya kayak gitu lah. Tapi bersisik dua loh. Bisa psoriasis, bisa jamur. Jangan lupa. Itu dok ya. Itu kalau nggak mungkin di sini ada sampai dalam kepala gitu dok. Lah itu. Mungkin ya. Dua-duanya akan ada. Gitunya juga. Psoriasis juga ada. Tapi dia karena autoimun. Kalau jamur tapi bukan autoimun itu bisa sembuh dok. Tapi kalau autoimun itu bisa sembuh dok ya. Autoimun tergantung dari imunnya masing-masing pribadi. Oh, soalnya ya ngeri sekali. Soalnya bukan ada nggak sih dok kira-kira gara-gara ngeri itu enggak sih mas? Mungkin lebih tepatnya ke apa namanya? Jamur mungkin mas. Psikis ya dok ya. Iya betul. Rokok enggak? Tuh tanya tuh. Merokok. Iya bisa. Jangan rokok lu ya. Saya juga. Dok, ada nggak dok kira-kira dari pasien dokter mungkin dokter temuin mungkin gara-gara memakai sabun muka atau apa sebelum akhirnya menimbulkan penyakit kulit gitu menjadi kering atau apa? Atau gitu. saat pakai helm tapi mungkin helmnya basah kena keringat. Bisa. Gitu. Sabunan tadi yang pertama Mas Angga bisa kering bisa. Tapi kalau jadi berjerawat, jadi keluhan estetik yang lain-lain, alhamdulillah jarang. Kalau kering bisa, karena harusnya dia mungkin kulitnya sudah jenisnya dry skin, pakainya sabun yang untuk itu. Iya. Jadi makanya saya bilang harus tepat, gitu kan. Kalau beli-beli di mana tuh Mas? Di supermarket kayak gitu atau online. Online. Toko oren. Ya, toko oren, toko hijau itu kan ya. Itu kan kita tergoda sama ininya kan. Apa iklannya ya? Emang iklannya kan keren-keren toh. Iya sih. Tapi kita nggak tahu butuhnya kita itu yang apa. Kita oily kah? Kita dry kah? Skinnya gitu jenisnya. Ribet ya, nggak apa-apa ribet, tapi kan tepat ya. Betul. Pakai ini. Biar apa? Soalnya zaman sekarang tuh kayak gitu mas. Iya. Apa tuh namanya? Di marketplace itu
Waduh. Jadi pasien-pasien tuh sering datang itu, dok saya pakai pelembabnya ini merek A, sabunnya merek B, beda-beda. Tapi itu semua sinkron atau bertolak belakang, dok? Itu bisa terjadi tolak belakang. Jadi interaksi kan antara sabun sama krim. Yang seharusnya dia nggak apa-apa mukanya, tergoda sama iklan di marketplace jadi kayak gitu. Betul. Itu susah mas mutus rantainya karena ya mungkin merasa bisa beli dan nggak terlalu mahal. Faktor Terus ekonomi lagi-lagi. bebas beli kan. Betul. Dan kedua Kan nggak di apotek belinya. Betul. Dan kedua iklannya tadi. Iya iklannya tuh memang saya lihat aja juga tergiur sih. Tapi ya buat mental. Iklannya beli satu dapat umroh ya kadang gitu. Itu apa? Tolong ya. Ada coba di Japri nanti ya. Kadang ya. Gitu. Mungkin satu truk gitu mas. jadi hadiah aja umroh gitu. Mitos fakta. Belum waktu itu. Iya. Kenapa kalau ketawa aja dong. Mitos fakta aja. Oke, lanjut dok, mas. Kayak tadi dok, gara-gara Mas Pendi nih, jadi bicara tentang muka lah, jerawat. Kalau berjerawat itu tuh apa juga ada faktor genetika, terus tadi dok alergi juga adakah, atau mungkin jangan-jangan juga karena stres tadi juga bisa menjadi timbul gitu banyak. Iya sih. Yang disebutkan Mas Angga tadi betul kecuali yang alergi tadi. Alergi aja, tapi munculnya bukan jerawat. Oke. Berarti tadi apa mas? Karena stres itu masuk. Stres pasti masuk ya kan. Dua apa mas tadi mas? Terus tadi yang pertama genetik pasti. Puber. Ya munculnya saja kapan pas puber. Jadi tidak. Jadi nggak semua puber selalu berjerawat. Betul juga. Tapi kalau anaknya belum usia dewasa nggak mungkin kena dok ya? Bisa aja, berarti bukan faktor utama puber juga. Iya, memang bukan. Makanya saya bilang yang puber remaja tetap lulus sampai selamanya bisa. Bahan kimia apa dulu? Ya, entah skincare-nya itu. Make up, kayak gitu-gitu ya. Bisa juga itu ya. Tuh, untuk anak-anak yang baru-baru ABG kayak Mbak Lantika itu mas. ABG. Itu harus hati-hati memilih produk skincare itu. Kalau menurut saya memang harus wajib konsultasi dulu mas dengan dokter spesialis kulit dan kelamin ini karena biar tepat dong ya pemilihan skincare-nya. Jadi sebaiknya kalau orang tuanya, tak putus. Ya, dok. Kalau misalnya ternyata orang tuanya salah satu aja ada yang berjerawat, ya udah berarti kita harus lebih aware. Nah, kan bisa nurun soalnya kan. Betul. Cuman ya itu masalah gitu kan anak-anak zaman sekarang kan ya susah banget dikata tadi dok. Kan beli sendiri. Iya lihat itu karena idolanya mungkin influencernya kan dia pasti BA-nya ini BA-nya itu betul. Padahal BA-nya belum tentu make. Nah itu loh mas makanya. Benar ini kamu cerita tentang Mbak Lantika atau gimana sih? Enggak, ya curhat gitu. Yang anak-anak sukses dia gitu. Tapi agak gimana gitu loh dia. Enggak. Dia mulus banget tuh. Enggak ada kan dia pakai skincare sih. Ahli. Makanya konsultasi dulu dia. Makanya konsultasinya kemana? Nah, itu dia. NSIA Kendang Sari Mer. Klinik Glow Meru. Nah, masuk dong. Dokter Mita. Setiap hari Selasa Kamis dong. Nah, ya, kita suka bercanda gitu. Alhamdulillah ya. Gitu Bandos ya. Oke, memang tadi kita bicara tentang banyak sekali kalau misalnya tentang penyakit kulit ya, salah satunya kayak tadi jerawat. Mungkin kita bisa nanti ada sesi sendiri tentang jerawat gitu ya. Iya, kayaknya kupas tuntas. Iya, kupas tuntas gitu. Jerawat apa untuk milenial kita kayaknya perlu episode lebih panjang lagi betul mas. Karena kan ada tuh yang tadi dokter kan juga sempat tuh tadi tuh spoiler dikit nih tentang kulit yang berminyak, terus kulit yang kering, lah kayak gitu tuh loh. Gimana ya cara merawatnya, terus kita tahu sendiri itu bagaimana, kan ini juga harus panjang juga nih ceritanya gitu loh. Apalagi tentang sabun kan, kembali lagi sabun gitu. Tadi dokter. Lanjut mitos fakta. Yang apa dermatitis saya ada mas mitos fakta. Apa? Penyakit tadi apa dermatitis itu mitos atau fakta kalau kita masuk mandi ke air panas apa ya air panas pemandian gitu lah dok itu bisa hilang mitos atau fakta dok? Mitos. Berendam air panas gitu. Mitos. Kenapa? Karena air hangat itu justru bikin iritasi. Kalau iritasi apa? Yuk tambah kering atau kulitnya tambah kotor lagi. Lingkaran lagi tadi lingkaran setan, oke? Betul. Makin kering pasti kalau pakai air hangat. Mandi pakai air biasa aja.
Oh, tuh. Mitos jawabannya. Jadi setan tahu nggak? Iya. Setannya nggak usah nunjuk sama siapa. Iya, kenapa jadi saya setan nih? Jadi itu mitos para ibu-ibu sekalian. Jadi jangan mandi di air hangat, apalagi di tempat umum. Udah tahu gatal, mandi di tempat umum. Makanya jangan dong. Dok, itu berarti emang nggak boleh sama sekali atau gimana dok? Kalau misalnya air hangat? Iya, air hangat gitu. Boleh, sekali aja. Oh, tapi langsung harus dikasih pelembab itu tadi ya. Ya, tapi kan poinnya itu tidak menyembuhkan gitu ya. Mungkin membuat nyaman aja di badan dok ya. Kan orang nggak tahu kalau kena hangat-hangat kan kayak Enak seolah-olah gitu, hilang ya katanya. Iya, betul. Sebenarnya enggak. Sebentar aja mas, itu cuman sejenak nanti kata lagi. Oke. Lanjut mas, mitos fakta. Ada nggak? Nggak ada sih. Aku ada lagi. Iya. Nggak ada mitos fakta. Apa kau itu? Mitos fakta. Orang yang kena penyakit dermatitis tadi itu kan kulitnya kering tuh dok. Nah kalau dimasukkan ke kolam yang banyak ikannya terus diambilin itu, bisa hilang juga nggak dok? Yang hilang apa? Orang tuh kulitnya dok, Kulit ya kering-kering itu dok. Kulit keringnya itu dok. Enggak juga. Jangan mandi di tempat yang banyak ikannya. Saya juga belum cari tahu. Sebenarnya sampai detik ini fungsinya ikan tuh mau ngapain? Kok nyucuk-nyucuk kayak kita itu? Kayak nggak ada makanan yang lebih enak aja dok ya. Ikan juga milih-milih minta pizza, minta bagi malah dia. Jawabannya mitos. Itu semua saja dilakukan ya teman-teman. Kan ada kan ya berendam itu kan. Ada gini sampai tangan-tangan gini sampai kepala. Jangan. Sakit perut. Di mana kalau yang sampai kepala? Ya awalnya itu kakinya dong. Terus nggak ada yang lihat kan masuk badan. Enak nih tangannya. Tangannya kepalanya dimasukin juga malah. Gitu ya mas. Jadi kan katanya kan ikan itu kan akan ngambil kulit kita yang mati supaya nanti kita akan sel-sel biar regenerasi gitu tumbuh sel baru gitu cepat gitu loh. Enggak juga ya. Kulit mati itu dimakan oleh ikan katanya sih begitu. Mungkin bolot ya. Bolot aja. Tapi untuk yang dermatitisnya enggak hilang. Dokter Wita itu begitu loh. Iya juga. Kita bicara kulit mati bolot iya. Iya, bolot kulit mati mas. Sama ya. Sama, kosong-kosong gini keluar ya? jin. Lanjut mas. Ada betul lagi fakta lagi nggak? Nggak ada. Oke. Betul itu memang nggak ada dok ya. Maksudnya nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya sama sekali ya. Insya Allah nggak ada. Kalau gitu mau tak liatin lagi deh jurnal. Gitu dok ya. Udah di riset. Mungkin dengan dimakannya kulit mati itu tadi lebih cepat pemulihannya, regenerasinya kayak gitu. Fun aja. Fun aja. Udah yang aman-aman aja konsultasi ke dokter spesialis kulit, nanti dikasih terapi, dikasih obat. Biar lebih pasti, jangan tebak-tebakan. Usia berapa mas mulainya? Gitu. Saya usia 32. Saya usia 30. Bukan pasienku usia berapa yang boleh ke aku? Oh. Mulai dari nol, dari newborn sudah boleh sampai dewasa. Sampai lansia. Sampai lansia, dewasa tuh ya lansia. Emang lansia nggak dewasa mas? Iya. Di atas dewasa sih. Ya marah dia. Dia marah-marah. Siapa aja ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek. Bapak-bapak boleh bapak. Bapak-bapak boleh. Boleh. Ada foto saya yang jadi ini ya, yang jadi modelnya. Iya. Foto saya. Dok tadi dok masih terputus dok yang helm tadi. Iya aku helm itu dok. Helm tadi. Helm itu yang paling sering apa sih basah ya? Basah, kena keringet. Oke. Basah kena keringat berarti berangkatnya udah kering rambutnya, helmnya juga kering. Bisa jadi berangkatnya juga basah habis mandi, betul. Langsung dimasukin atau helmnya habis kehujanan, betul ya? Setuju dok. Semua bisa menjadi penyakit kulit yang disebut dengan penyakit jamur bisa. Oh itu jamur ya? Gitu. Tapi ya di sini atau enggak di sini. Iya. Atau seboroid juga bisa. Ke sini juga kan? Ketombe gitu dok maksudnya, bukan ya? Ya sejenis itu, yang kayak kertas dulu mas. Iya. Ketombe. Tapi semakin digaruk semakin brul. Iya. Tapi kalau ke sini itu juga masuk ketombenya juga dok? Enggak, udah termasuk penyakit jamur. Yang tinea itu. Dan itu ya harus. Helm kan sekarang kan banyak toh. Apa tuh namanya? Cuci helm ya? Iya. Nah, cuci helm itu wajib kalau bisa. Cari yang tempatnya yang terpercaya. Kan yang penting kan ngeringkannya toh, bukan wanginya. Oke, terus jangan ke susu, keramas langsung berangkat. Pakai helm jangan. Helmnya kan masih basah. Ditaruh di tempat sinar matahari. Itu juga bisa membunuh bakteri kan dok? Ya, terus tadi itu
kulit kepala harus kering pada saat pakai. Iya. Nggak cuma rambut tuh ya, kulit kepala juga. Setuju sih. Itu ketombe tadi Dok ya berarti ya? Iya, Seperti ketombe. bisa. Ya jamur itu Mas. Bisa juga bercak di kulit kepalanya Mas, nggak mesti ketombe. Iya pernah lihat itu Ya, kayak iya gitu. pernah aku juga lihat Mas. Pokoknya kalau jamur berhubungan dengan hygiene. Kebersihan. Nah, Jadi meskipun berobat di saya sembuh ya, nanti kumat lagi kalau orangnya nggak berubah. Betul. pola hygiene-nya. setuju sih saya Dok. Hygiene-nya yang tadi itu Dok, jadi harus Iya. yang helmnya jangan sampai basah kayak gitu ya. Hindari lembab lah ya. Hindari lembab. Termasuk panu juga tuh kan jamur Dok ya. Iya. Kalau sudah Putu pengobatan, air, putu. Bentar, Dok. Ini dari tadi lari-lari terus. Lari Ngapain topik. kok lari ke panu gitu? Dok? Soalnya kan- masih bicara kepala gitu. ngomongin jamur Mas. Oh, jamur, iya. Panu juga. Jamur. Nah, Betul. Oke, lanjut. gitu. Oke. Lupa nih jadi ya. Panu. Panu. Iya. Kan kalau Keren juga. sudah sembuh nih, sudah diobati, kalau dia gaya hidupnya nggak diperbaiki juga Kambuh lagi. akan datang lagi jamur tuh, malah Kenapa bisa. itu Dok? Kalau panu itu Dok? Karena kulit yang lembab. Jadi jamur itu muncul pada kulit yang sering lembab. Yang paling dasar aja habis mandi, ada loh Mas pasien tuh yang nggak handuan habis mandi. Tuh, Banyak. nggak adukan. Langsung pakai Basah baju. semua gitu dia? Iya, langsung pakai Iya. baju. Ada yang nggak dihanduin sama sekali. Ada yang handuan pakai sarung. Ada yang handuan pakai baju. Ada banget. Gila tuh. Gitu. Padahal yang paling simpel aja handuannya nggak kering semua total, itu aja udah bikin jamur. Apalagi yang modelan 3 tadi. Kalau- ada juga pasienku Iya, karena dia tour leader kan mana-mana ya. Ya. Terlider. Itu handuannya pakai kanebo. Hah? Gitu kan bisa diperaskan. Iya betul. Ini kan penyerap juga Dok ya? Enggak ya? Tapi kan Ya, nyerap ini kan kulit ibunya. nih. Kulit kasih kan ibu. Iya. Kira mobil baru Tapi poles. banyak Mas kayak gitu ternyata. Tapi boleh Biar kan, cepat Dok? kering ya mungkin ya. Tapi nggak boleh kan Dok? Iya. Jangan. Karena pasti ya. masih nyemek-nyemek kan. Iya. Kalau nggak handukan tapi diangin. Apa ya namanya? Iya, bahasa Dok namanya. Sama. Diangin-anginin di kipas biar kering sendiri. Enggak. Nggak mungkin. Sama Dok. kayak pakai tisu juga. Sebagian besar pasien yang ada jamur di wajah karena pakai tisu ngeringinnya. Oh, terus Dok? Ya udah pakai handuk dong. Kalau kerja terus ya apa Dok? Habis wudhu ya udah bawa handuk kecil gitu kayak waslap gitu kan bisa. Pakai tisu kenapa Dok? Enggak, masih ada, pasti masih basah. Oh, alah. Tapi kan kering tadi Dok, kena angin gitu kan, AC Ya gitu. itu yang disukain sama jamur. Ayah. Sama kayak orang habis olahraga. Tuh, nggak Kalau tahu tuh olahraga- kita semua tuh Mas tentang itu tuh. Iya, habis olahraga kita pulang, Dok, pakai AC dulu biar kering. Iya. Nah, itu salah. Oh, mitos atau fakta ya? Tak kasih tahu. Ada ya. mitos atau fakta? Kata sendiri. Itu sendiri nih. Mitos atau fakta? Iya. Keren, berarti racun kita Mas. Iya. Masuk kita Mas. Mitos kan, mitos kalau pulang sekolah atau pulang dari manapun masih keringetan jangan cuci muka ya nanti Iya, terataan. Nah, itu nanti terataan. Mitos, Itu Bos. mitos. Cuci muka aja pakai sabun sama pakai air langsung dikeringkan. Nggak apa-apa meskipun Nggak masuk apa-apa posisi ya. keringetan. Iya, habis Enggak. keringatan lagi, maksudnya panas. Iya. Dari panas terus kita masuk ke ruangan dingin. Iya. Ntar makin gosong Dok. Enggak, tambah bersih mukanya. Oh, itu tip buat aku tuh Dok. Sering kayaknya ya. Sering sekali. Larinya ke sana iya. Sebelum Buat saya tuh. ke saya, wis itu dulu ya. Saya kan disuruh-suruh Oh, Pak. itu, Dok. Ya, banyak Mas yang masih pakai mitos itu. Jadi terus saya kira bakalan terataan Dok. Yang enggak justru karena ibu nungguin pakai kipas, pakai AC, datang malah jamurnya. Oh, jadi ya Iya, udah. terataan itu munculnya karena tadi itu. Karena dibiarin. Karena dibiarin, bukan karena cuci muka itu Oh, tadi. iya. Datang terus cuci muka bersih-bersih gitu enggak ya? Oh, berarti datang meskipun panas keringetan, ya udah cuci Iya, muka mandi pakai sabun, aja, iya. baru dikeringin. Handukin, iya. Waduh, itu Keringin ilmu pakai tuh. handuk terus AC ya, nih ya. Iya. Ya. Itu ilmu tuh teman-teman sekalian. Ilmu banget ya. Ibu-ibu, ilmu banget itu mitos fakta yang sampai jangankan dari dulu sampai sekarang masih aku percaya aja itu. Sama, aku juga Mas. Dia yakin dia juga pasti. Iya kan? Iya. Tadi Masa juga kamu habis keringetan langsung cuci? Habis zumba, Iya. enak mandi. Soalnya udah tahu. Habis zumba pasti gini-gini dulu juga. Pemandangan nih, spoi-spoi. Udah tahu. Lanjut ya. Ya, Oke. Apalagi Udah, mitos-mitosnya dapat sendiri tuh, mitos faktanya juga. Nah itu juga kita juga bertahu tuh mitos yang itu. Iya. itu Banyak pasien yang basic belum banget. tahu. Banyak Iya. banget itu, ya. Basic tapi kita nggak. Betul, makanya basic banget tapi salah. Ternyata salah. Oke teman-teman,
sekali lagi ini edukasi. Iya, ini Merdos. Edukasi yang sangat berharga nih, yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Ingat ya. Bahkan banyak orang yang nggak tahu tuh. Jadi kalau edukasi apa tuh jamur, jerawat, atopik itu panjang Mas ke pasien, nggak bisa sesi konsulnya itu cuma sebentar-sebentar nggak bisa, karena kita mesti ngajarin banyak hal kan. Betul. Jadi yang mereka nggak paham. Saat konsultasi tuh diajarkan juga edukasi untuk pencegahannya, penyembuhannya gitu juga pasti. Biar nggak kambuh. Gitu deh. Mantap Mas. Banyak lumayan berdebat. Ternyata selama ini salah saya. Itu tadi dari ujung rambut tadi sampai kita kuku, bicara kaki. tentang lah itu. Wow. Gimana Mbak Lantika? Oke dokter, mungkin bisa memberikan saran kepada Merdos yang sedang menyaksikan di Merspace kita kali ini dokter. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi saran saya sebaiknya ibu yang baru melahirkan dan mungkin bayinya itu ada keluhan seperti bintik-bintik di wajah, di pipi terutama ya, kemerahan, silakan langsung konsultasikan ke saya. Atau mungkin nggak pas newborn juga, mungkin menjelang 5 tahun atau di atasnya pun ada keluhan-keluhan seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin di dalam lipatan siku, di belakang lipatan lutut, juga silakan konsultasikan ke saya karena kemungkinan itu adalah keluhan dari alergi atau dermatitis atopik seperti itu. Kemudian apalagi ya, mungkin kalau untuk pencegahan sering-sering dikasih pelembab, kemudian pemilihan sabun yang tepat, dan toiletries lainnya seperti itu. Lainnya orang tua yang lebih tahu mengenai apa kira-kira pemicu munculnya dari suatu dermatitis atopik. Seperti itu. Jadi orang tua juga harus awareness. Iya, Dok, satu lagi nih dok, saya masih penasaran. Tadi yang bayi muncul bintik. Bintiknya itu apakah harus berwarna khusus, merah atau putih atau gimana dok? Bisa merah. Atau cuma hanya bintik aja? Bintik aja, tapi bisa merah, bisa juga seperti ada putih-putihnya. Oke. Kayak kering gitu putih-putihnya. Bukan, tapi seperti kayak ada isinya. Oh, kayak ini dok, apa biduran nih? Bukan. Nah, kalau biduran tuh pulau-pulau seperti digigit nyamuk. Yang ada isinya. Terus kalau ada isinya itu kayak cacar gitu ya, tapi ini bukan cacar. Kayak jerawat persis. Kayak jerawat persis. Jerawat. Gitu, yang ada nananya itu apa dok? Yang ada nananya banyak. Kalau udah infeksi sekunder itu. Itu pokoknya gitulah. Oke dokter, daripada lanjut nanti dia kemana-mana ngomongnya ya, fokus. Nanti dokter next episode tuh mas, kayaknya banyak banget mitos fakta yang harus kita kuat. Betul sekali. Dokter terima kasih waktunya dokter. Ya. Oke, tema hari ini. Sampai jumpa Merdos. Kita jumpa lagi nanti di Merspace selanjutnya. Saya Fendi. Saya Angga. Terima kasih. Dadah.